Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Resaro dari jurusan akuntansi kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Definisi demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos yang memiliki arti kekuasaan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Jadi, pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Indonesia menjadi satu di antara negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi. Dalam bentuk pemerintahan ini, warga negara dapat berpartisipasi langsung maupun melalui perwakilan, mulai perumusan, pengembangan, sampai pembuatan hukum. Selanjutnya, bentuk-bentuk demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan aspirasi melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya setiap rakyat mewakili diri sendiri dalam memilih kebijakan, sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Namun, sistem demokrasi langsung jarang diterapkan di era modern. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk serta kurangnya minat penduduk untuk mempelajari keseluruhan permasalahan politik di negara tersebut. Yang kedua adalah demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memberikan pendapat melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut akan mengutarakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan negara. Selanjutnya, apa sih fungsi demokrasi? Nah, fungsi demokrasi ada 4. Yang pertama, sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yang kedua, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Dan yang terakhir adalah menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Nah, demokrasi pun memiliki prinsip-prinsip tersendiri. Menurut Al-Madudi, yang dikenal sebagai tokoh guru demokrasi, terdapat beberapa prinsip demokrasi, di antaranya seperti kedaulatan rakyat, hak-hak minoritas, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, proses hukum yang wajar, kekuasaan mayoritas, persamaan di depan hukum, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana sih pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Indonesia menjadi satu di antara negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pun mengalami pasang surut sejalan dengan sejarah ketatanegaraan Indonesia yang berubah pula dari sejak kita merdeka pada tahun 1945 sampai sekarang. Yang pertama ada demokrasi liberal. Pada masa ini telah terjadi perubahan konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Sejak berlakunya konstitusi RIS, yang berlaku adalah demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Pelaksanaan demokrasi pada masa ini tidak berlangsung lama, karena bentuk negara serikat yang dianut dalam konstitusi RIS tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pada tanggal 17 Agustus 1950, kita kembali lagi ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, pemerintah berdasarkan sistem parlementer dengan demokrasinya liberal. Lembaga konstituante yang diberi tugas untuk membentuk Undang-Undang Dasar mendapatkan hambatan. Hal ini disebabkan oleh adanya konflik antar partai dalam tubuh konstituante. Akibat macetnya tugas penyusunan Undang-Undang Dasar, keadaan ketatanegaraan menjadi sangat rawan dan sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa ini. Maka, Presiden mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, demokrasi liberal di Indonesia berakhir.
Selanjutnya, demokrasi terpimpin. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial. Sehingga terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, yaitu presiden, di mana kebijakannya seringkali bertentangan dan menyimpang dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berakhirnya pemerintahan Soekarno menjadi akhir dari berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia, yang kemudian digantikan dengan demokrasi Pancasila. Selanjutnya, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan TAP MPRS. Dalam rangka meluruskan penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya, peran presiden justru semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Pada masa ini, Pancasila dijadikan sumber tindak otoriter dengan diikuti manipulasi pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, rakyat menuntut reformasi untuk mengembalikan Pancasila pada fungsi dan kedudukan yang sebenarnya, yaitu sebagai dasar negara dan bukan alat untuk memperkokoh kedudukan penguasa. Akhirnya, lahirlah gerakan reformasi yang ditandai dengan tumbangnya Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998. Berikut demokrasi Pancasila pada era reformasi. Setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mulai memasuki era reformasi, di mana pemerintah Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia, dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Keduanya dapat berfungsi sebagai check and balance, serta memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh. Demokrasi yang dikembangkan pada masa ini adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan dan perbaikan peraturan agar lebih demokratis, meningkatkan peran lembaga demokrasi, dan penegakan supremasi hukum sehingga hukum yang demokratis dapat terwujud. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia setelah rezim Habibie diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sampai dengan pemerintahan Joko Widodo. Itulah pemaparan materi dari saya. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik yaitu negara Indonesia adalah negara demokrasi. Para pemimpin lembaga negara sepakat bahwa kunci membangun demokrasi Indonesia adalah dengan memperkuat 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar tersebut merupakan pondasi yang kuat dan diharapkan semuanya dapat berjalan balance sehingga tercipta suasana yang harmonis dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.